yang agung bertemu dengan musisi truk bukan sekedar supir truk. Kali ini saya akan membawakan lagu saya yang saya ciptakan di tahun 2022 dengan judul Lagumu Bukan Untukku. Selamat mendengarkan. Setiap mendengar senandungmu menyanyikan lagu-lagu indah, selama itu aku pun tenang di dalam hidupku, bahagia hingga akhirnya semua terbuka. Lagu itu bukanlah untukku, hanya untuk para sosok hebat di dalam anganmu. Oh, sungguh bencana. Air mataku tak terbendung mengiringi hancur hatiku. Lagumu bukan untukku, melainkan untuk para binatang mengerikan, para biang yang menghanyutkan, hanya pandai bercerita fakta yang sampah semua. Hingga akhirnya semua terungkap. Lagu itu bukanlah untukku, hanya untuk para sosok hebat di dalam anganmu. Oh, sungguh bencana. Air mataku tak terbendung mengiringi hancur hatiku. Lagumu bukan untukku, melainkan untuk para binatang mengerikan, para biang yang menghanyutkan, hanya pandai bercerita faktanya sampah semua. Air mataku tak terbendung, lagumu bukan untukku, para binatang mengerikan, hanya pandai bercerita. Air mataku tak terbendung mengiringi hancur hatiku. Lagumu bukan untukku, melainkan untuk para binatang mengerikan, para biang yang menghanyutkan, hanya pandai bercerita faktanya sampah semua. Sampah semua. Terima kasih. Lagumu Bukan Untukku itu saya ciptakan di tahun 2022 bulan Mei, tepatnya bulan Mei ya. Itu berawal dari materi saya di jalan. Saya istirahat makan, istirahat nyetir di jalan itu
ada orang cerita gitu loh, ada orang cerita katanya ada orang suka nipu gitu loh. Nipu katanya kerja di Kemenkumham, katanya di Depnaker atau apa, tapi enggak, itu kerjanya bukan itu. Bukan di Depnaker, Kemenkumham, kadang Dirjen Pajak, apalah Pertamina, tapi bukan itu gitu loh. Persero atau apa. Tapi bukan itu. Tapi menurut saya nipu ya sampah. Ya sudah, sampah. Sampah lo gitu loh. Udah ya, itu materi dan atau referensi lagumu bukan untukku itu ya itu dari perjalanan saya istirahat nyetir gitu. Udah ya, adik musisi introvert ini bukan hanya ada sekedar lagu yang saya nyanyikan terus saya bawakan lagu ciptaan sendiri, bukan, tapi akan ada pembahasan tentang wawasan, pedoman hidup, ilmu akademik. Misalnya ilmu akademik ya kriminologi, tata negara, dasar-dasar kebijakan publik. Pokoknya yang menyangkut tentang sosial, fak sosial. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pedoman hidup yang harus kita ini harus punya. Saya mengaplikasikannya ketika saya sudah merasa saya sudah dewasa. Nah itu pedoman hidup nanti akan ada di belakang. Saya ceritakan, saya ambil dari sosok yang sangat saya kagumi, sosok yang sangat saya banggakan, yaitu Panglima Perang dari Bali bernama Kebo Iwo. Kebo Iwo lahir di Belah Batu, Gianyar, Bali pada abad ke-14. Pada abad ke-14 tentunya sudah memasuki zaman sejarah. Zaman ada dua, sejarah dan prasejarah. Kalau prasejarah ya sebelum mengenal aksara. Kalau sejarah ya sudah mengenal aksara. Bisa dibedakan dengan mudah. Lahir dari seorang ibu dan besar di Belah Batu, Bali. Semenjak dia balita sudah banyak makan. Sudah banyak makannya, jadi ayah ibunya nggak mampu kasih makan. Akhirnya dibantu oleh warga kampung. Pada akhirnya dia tumbuh sebagai sosok dewasa yang berjiwa kesatria. Memberantas segala bromocora, perampokan, penindasan, metu songong, terus jago kandang. Jago kandang ya. Dibilang gini sama Kebo, Rono lo kurang ada dolanmu seperti itu. Mosok wanine ning kampunge dhewe jago kandang. Sampah. Seperti itu. Jadi diberantas segala wis enggak bener itu, sudah diberantas sama Kebo Iwo. Nah, akhirnya dia belajar militer dan puncak karirnya ada di kerajaan Bedahulu atau kerajaan Baliage yang dipimpin oleh Prabu Sri Astasura. Cerita kepotong, mulai konflik. Pada masa itu ada yang namanya ekspansi atau invasi Mojopahit gitu, yang diprakarsai oleh Patih Gajah Mada. Nah, apa sih ekspansi invasi Mojopahit ini gitu? Itu yaitu program yang berawal dari keprihatinan seorang Patih Gajah Mada dari adanya perang-perang di Nusantara di antara kerajaan kecil. Jadi di ekspansi invasi itu wes kono cok perang ya gitu. Udah dikuasai semuanya di Nusantara ini, wes ojo perang gitu. Nah, dampak-dampak perang kan buruk sekali ya. Dampak-dampak perang itu bisa kita ketahui bersama ya, korban materi, korban jiwa, anak kehilangan bapaknya, tangisan, kebakaran, wes enggak enek sing seneng. Sudah harus penderitaan tok. Jadi diinvasi itu oleh Patih Gajah Mada. Ekspansi invasi Mojopahit namanya. Kalau ekspansi mungkin bisa kita dengar bisa diartikan lebih universal seperti ekspansi dagang, ekspansi bisnis. Kalau invasi itu ya pure murni kekuatan militer, biasanya seperti itu. Kalau sekarang katanya invasi Rusia ke Ukraina, nah seperti itu misalnya. Jadi sekarang lebih ngetren invasi. Kalau dulu ya ekspansi Mojopahit, seperti itu. Akhirnya tibalah ekspansi invasi ini ke bumi Bali. Akhirnya ya pecah perang Bali, benar-benar pecah perang Bali. Akhirnya mempertemukan dua jagoan ini bertarung akhirnya antara Kebo Iwo dan Patih Gajah Mada. Akhirnya mereka benar-benar fight, bertarung. Hasilnya apa? Hasilnya imbang, seri, remis atau draw. Gak ada pemenang. Podo digdoyone gitu loh. Dikepruki cara apa wis gak mempan gitu loh.
sama-sama kuat, akhirnya Patih Gajah Mada ini bingung ya opo arek iki. Digemplang diapakne nggak bisa gitu. Jadi Patih Gajah Mada pulang lagi ke Trowulan, ke Mojokerto, ke Mojopahit untuk menyusun rencana ulang bersama Raja Mojopahit waktu itu, yaitu Tribuana Tunggadewi. Nah, membuat rencana strategi rencana ulang di Trowulan, di Mojopahit. Akhirnya ditemukan ya rencana ya gitu untuk mengajak kerajaan seberang, kerajaan Bali, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu kerjasama antara dua negara. Nah, seperti ini kan dapat ilmu tuh sampean tuh. Dua kerajaan ini mengadakan hubungan bilateral. Isi suratnya seperti itu. Dengan menikahkan Kebo Iwe dengan putri cantik dari Mojopahit, terah keturunan Mojopahit, untuk penggabungan dua negara ini secara hubungan bilateral seperti itu. Akhirnya surat dikirim ke Bali. Nah, itu rencananya, itu ada rencana di situ. Rencananya apa ya nanti. Surat dikirim ke Bali, dibaca oleh Prabu Sri Astasuro yang intinya ingin menikahkan Kebo Iwe dengan terah keturunan dari Mojopahit agar nantinya bisa bersatu. Akhirnya dipikir oleh Prabu Sri Astasuro, sudah dipikirkan, akhirnya A1 atau P21 berkas dinyatakan lengkap, Kebo Iwe dikirim ke Mojopahit untuk menikahi putri tersebut. Patih Kebo Iwe datang ke Mojopahit, sampai ke Mojopahit akhirnya diberi syarat, yaitu syaratnya apa gitu. Syaratnya yaitu dengan menggali sumur sebagai mas kawin untuk menikahi. Nah, itu akhirnya sumur digali oleh Kebo Iwe di kedalaman sumur. Nah, itu rencana dijalankan, yaitu pum ditimbun pakai batu. Nah, itu atas apa-apa dari Patih Gajah Mada, timbun pakai batu. Tapi tidak semudah itu Ferguson gitu. Ente kadang-kadang nah, seperti itu. Akhirnya boom, meledak. Nah, seperti itu Kebo Iwe berhasil keluar dengan selamat. Kebo Iwe berhasil keluar dengan membawa amarah, dengan membawa sakit hati, karena yo ini tak gitu, seperti ini tak gitu, marah sekali. Akhirnya dia bertanya Kebo Iwe ke Patih Gajah Mada, apa maksud lo, apa mau lo? Dijawab oleh Patih Gajah Mada, kamu nanya. Tidak seperti itu ya. Dijawab dengan gagah berani oleh Patih Gajah Mada, saya sudah berperang sampai ke semenanjung Korea. Semua di wilayah di Nusantara harus disatukan, integrasi gitu, disatukan agar tidak terjadi perang lah gitu loh. Dampak-dampak perang dijelaskan. Patih Gajah Mada juga jago lobby loh gitu loh. Dijelaskan dampak-dampak perang. Kalau perang ini ada korban materi, korban jiwa, anak kehilangan bapaknya, tangisan, nah seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan Kebo Iwe? Apa yang dilakukan Kebo Iwe setelah dijelaskan oleh Patih Gajah Mada? Nah, inilah ya pedoman hidup yang harus kita orang punya loh. Sudah dikasih contoh dari dulu ya. Yaitu pedoman hidup berupa yang merupakan pedoman hidup mengalah. Pedoman hidup mengalah. Kebo Iwe mengalah. Kebo Iwe rela dibunuh waktu itu. Untuk apa sih gitu loh. Ya untuk kedamaian semuanya gitu loh. Agar gak terjadi perang di Nusantara. Termasuk gak ada lagi invasi atau ekspansi ke Bali, ke saudara-saudaranya Kebo Iwe. Gak perlu ada peperangan lagi di Bali, penyerangan di Bali, kebakaran di Bali, tangisan anak kehilangan bapaknya di Bali, di saudara-saudaranya Kebo Iwe. Bagus sekali, Kebo Iwe mengalah. Kebo Iwe rela dibunuh waktu itu untuk kebaikan semuanya gitu loh, untuk kedamaian semuanya. Nah seperti itu pedoman hidup mengalah gitu. Karena Kebo Iwe tahu, melihat Gajah Mada ini pasti akan menyerang lagi ke bumi Bali, pasti akan ada serangan lagi ke bumi Bali, karena melihat tekad yang sangat kuat dari sosok Patih Gajah Mada. Jadi diputuskan untuk mengalah, pedoman hidup mengalah dalam konteks apapun gitu. Kita harus punya yang namanya mengalah dalam konteks keluarga, lingkungan, saudara. Ya wis lah kita ngalah wis. Kamu gini ya, iya wis kita ngalah. Nanti orang ngalah itu akhirnya gimana ya, dikasih kok sama Tuhan gitu loh. Tahu Tuhan itu orang-orang yang ngalah itu loh. Dalam mungkin
dalam kehidupan transportasi, misal crash dari depan gitu ya, crash dari depan, nyalip sana, crash, kita sini, kita rem gitu loh, kita rem, kurangi gas, wis ngalawai gitu loh. Karena orang yang sedang crash itu loh, mobil kalau sudah nyalip crash gini ya, ini sudah siap dalam keadaan tempur apapun. Ini ada loh teman saya sendiri gitu loh, crash gitu, sini terus maju aja, bilang gini, ayo terus tak sikat tak spion mulai seperti itu. Tuh memang benar-benar ada, karena dalam keadaan menyalip orang itu dalam adrenalin yang sangat tinggi, adrenalin tak memuncak, akhirnya ayo kon gak ngelongi gas tak entek spionmu. Nah itu benar-benar ada dan teman saya sendiri. Jadi lebih baik kalau melihat sesuatu yang crash dari depan, lebih baik kita ngalah, listing bahaya atau listing kiri, bisa kurangi gas seperti itu, kasih tanda yang belakang bahwa kita sedang crash, seperti itu. Dan mudah sekali dari samping. Ini crash ini ya, ada mobil nyalip kita ini ya, kita disalip. Ini kan bingung ini, crash dari depan udah kejepit. Kita kurangi rem, kita kasih masuk ini, aman. Jadi nggak perlu ada crash, tabrakan seperti itu. Segala kegiatan kita, segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang mengalah itu sudah dilihat sama Tuhan. Nanti akan digantikan dengan berkah-berkah yang baik lainnya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kita ngalah itu, sudah ngalah, wis ngalah dulu gitu loh. Ngalah demi kebaikan semuanya. Jadi nggak perlu terjadi gesekan atau apapun gitu, kontroversi ataupun apa gitu. Nggak perlu. Jadi kita ngalah aja dulu ya. Seperti itu pelajaran dari Kebo Iwo. Nah, sudah ya, cukup saya rasa. Di pertemuan berikutnya akan ada saya membahas tentang lagu saya yang berjudul Aku Derita. Saya akan menyanyikan lagu saya Aku Derita yang saya ciptakan di tahun 2010. Seperti apa lagu saya di tahun 2010 dek dulu. Ya tetap dek musisi truk, bukan sekedar supir truk. Nah, jangan lupa subscribe, yo, like, share biar saya lebih semangat dalam berkarya. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk yang sering berkendara di jalan, saya peringatkan jangan pernah lengah, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Dadah. Triple luput.